is Ronnie Fieg. Ronnie Fieg itu adalah seorang founder dari brand bernama Kith. Jadi awalnya Ronnie bekerja di David Z sebagai stockroom boy, dan David Z itu adalah toko sepatu yang menjual boots. Dan beberapa tahun kemudian dia dipromot menjadi sales assistant dan menjadi buyer. Dari situ dia beli-beli sneakers untuk dijual di David Z. Salah satunya yang pertama itu adalah Essex dan Onitsuka Tiger. Karena penjualan Essex dan Onitsuka Tiger itu bagus banget di David Z, akhirnya manajernya si Essex mengajak Ronnie untuk yuk collab yuk, bikin sesuatu, tapi under David Z. Nah, itu pertama kali si Ronnie diberi kesempatan untuk mendesain dan collab dengan Essex. Nah, di saat itu Ronnie memilih sepatu Essex Jelly 3. Kenapa dia memilih itu? Karena dia teringat dari masa kecilnya. Nah, dulu dia pengen banget tuh sepatu Reebok Pump, tapi karena nggak dikasih, nyokapnya kasih dia Jelly 3 instead. Terus akhirnya dipakai dia sebagai beater sampai ada bolong segala, dan itu adalah salah satu sepatu favorit dia. Ini hasil collabnya. Itu ada 3 colorway, namanya Essex Jelly 252 Pack. Kenapa namanya 252 Pack? Karena mereka merilis hanya 252 pairs setiap colorway. Waktu hari pertama tuh mereka hanya sold 50 pairs only. Hari kedua cuma beberapa pairs. Tapi dalam hari kedua itu, salah satu buyernya itu adalah editor Wall Street Journal. Nggak tahu kenapa, keesokan harinya, sepatu itu ada di Wall Street Journal. Jadi pada saat itu masih koran banget ya. Jadi orang pada baca koran, dan the next day, dia ngelihat ada antrian di depan David Z, dan akhirnya sold out dalam 2 hari aja. Oke, setelah sold out, hokinya ada President of Adidas yang walk-in di saat itu dan mengajak Ronnie untuk collab juga. Nah, di saat itu adalah pertama kalinya David Z dan Adidas collab. Ini sepatunya. Itu sepatu juga cukup limited, 400 pairs only, limited. Di saat itulah Ronnie menggunakan marketing strateginya untuk menjual limited edition. Karena dengan packaging yang menarik dan campaign yang cukup bagus, sangat menjual. Akhirnya kenapa si Ronnie mendirikan Kith? Ya kayak kita nih, kita udah bekerja 15 tahun di bidang yang sama, dan akhirnya pengen mencoba untuk membuka usaha sendiri. Akhirnya di tahun 2007, Ronnie memutuskan untuk membuka Kith Store. Tapi bukan Kith Store sendiri. Jadi dia di-offer oleh salah satu family dia, namanya Sam Abraham. Dia adalah owner pemilik store namanya Atrium. Dia menjual baju, clothing line ya. Nah, si Sam ini offer si Ronnie, mau nggak lo jualan sneaker di tempat gue? Nah, tapi si Ronnie menolak. Dia maunya, gue mau tapi atas nama si Kith. Jadi gue mau punya store sendiri. Nah, dari situlah mereka buka tuh Atrium di sebelah, Kith di sebelah. Makanya jadinya Atrium Kith. Gitu. Akhirnya Kith Store udah buka tahun 2007. Biasa aja sih, mereka mulai menjual sneakers, athletic apparels yang stylenya Kith sekarang lah. Jualnya seperti itu. Cuman setelah 1-2 tahun berikutnya, si Ronnie birthday dikasih hadiah celana Scotch and Soda Camo Pants, tapi dia kurang suka fitnya, lalu dia alter. Dari sana dia banyak dapat good feedback. Temen-temennya bertanya, lu beli di mana tuh celananya, kok bagus fitnya? Nah, dari situ dia coba buat alter dengan same fit yang dia pakai. Dia taruh di store. Dia taruh 12 pair, langsung sold out instantly. Dalam sehari dia taruh 24, langsung sold out instantly. Dia taruh 100 juga langsung sold out instantly. Celana itu disebut Mercer Pants sampai sekarang. Kalau mau bisa beli di websitenya, mahal banget. Saya kira bisa beli di akun satu. Wah, mahal banget. Gue mau beli juga sayang. 2 juta celana panjang, ngeselin banget.
Dari sana dia memulai clothing brand dia yang bernama Kith. Kith itu terinspirasi dari Kith and Kin, which means friends and family. Makanya dia punya tagline Kith Just Us gitu. Si Kith mulai banyak berkolaborasi dengan apparel, sepatu yang nggak nyambung juga banyak banget sih, tapi which makes it unique sih collaborationnya. Notable collectionnya si Kith itu ada Kith Cola, Coca-Cola berkolaborasi dengan Kith, dan dengan Space Jam, Looney Tunes, terus dengan Tommy Hilfiger, dengan Versace, Kith BMW, Kith Wilson, dan yang lumayan menarik pada tahun lalu kalau nggak salah 30th anniversary Asics Jalai 3, si Ronnie membuat 30 colorway untuk Jalai 3. Jadi namanya The Pilot. Warnanya tuh mirip-mirip banget. Terus si Ronnie ini kalau untuk collaboration sneakers, gak tahu kenapa banyak banget collab dengan Asics, terus New Balance. Kalau kalian lihat sepatu-sepatunya itu rata-rata limited banget dan mahal banget resale value-nya. Cuman kualitasnya bagus banget dan warna-warnanya bagus. Contoh yang paling lo suka kalau New Balance apa? 990 V2 Kith yang dusty pink, terus apalagi banyak sih. Daytona bagus. Terus ada Asics Jalai 3-nya tuh yang homage, yang pack-nya banyak banget. Salmonto, Militia, terus kayak banyak banget. Tuh kalau Jalai 3 udah langganan tuh, bisa lihat di sini. Apa yang bisa gue pelajarin dari si Ronnie? Selama ini kalau gue lihat dia follow his vision, dia create his own, dia create demand untuk orang-orang, dia bikin pasar dia sendiri. Jadi di mana orang-orang bisa suka sama Kith. Apalagi kalau ke tokonya tuh ada Kith Treats, dan salah satunya gue sih yang ngikutin banget brand Kith. Terus selalu keep it special, limited, dan campaign-nya maksimal untuk anything produk yang dia launch. Dan yang terakhir, gorenglah apa yang mau lu jual selalu. Sampai saat ini Kith sudah membuka 7 stores worldwide dan kayaknya masih bakal continue. Dan kalau kalian suka makan sereal, bisa langsung ke Kith Treats-nya juga tuh. Oke, itu aja deep story mengenai Kith. Sekian, jangan lupa share, comment, like, dan subscribe. Let's stop flexing and start understanding with deepsky.id.